Di ujung timur perbatasan Indonesia, berdiri kokoh generasi muda penerus bangsa yang dibentuk dalam Fakultas Vokasi Logistik Militer Politeknik Ben Boy, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Serlin Melani Buci, MSc, merupakan dosen Prodi Budidaya Ternak Fakultas Vokasi Logistik Militer Unhan RI sejak tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pernyataan diri dosen bentuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian kepada sertifikasi dosen 2026. Saya menyajikan video pengajaran pada mata kuliah anatomi dan fisiologi sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kelompok ilmu kedokteran hewan dasar dan cabang ilmu anatomi dan fisiologi. Mata kuliah ini telah beberapa semester saya ambil. Mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak adalah mata kuliah wajib di semester 2 dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum dengan kode mata kuliah BDT 2307 yang akan disajikan dalam 16 kali pertemuan. Anatomi dan fisiologi ternak adalah mata keahlian gabungan dua ilmu dasar peternakan, di mana anatomi ternak dia akan mempelajari bentuk serta susunan struktur organ tubuh hewan peliharaan, sedangkan fisiologi ternak dia akan mengkaji fungsi normal, proses dari fal dari organ-organ tersebut dalam mempertahankan hidup. Adapun CPL yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ada mampu menguasai filosofi keilmuan dan mengembangkan ilmu dan teknologi baru di bidang peternakan yang bermanfaat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan melalui penelitian dan pendekatan multidisiplin. Yang kedua, mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru untuk memecahkan permasalahan di bidang peternakan melalui penelitian dan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin. Yang ketiga, mampu memimpin dan mengelola dalam pengembangan ilmu teknologi di bidang peternakan dengan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin. Jadi, secara garis besar, lulusan nantinya tidak hanya sekedar mengetahui struktur tubuh ternak betina, tetapi mampu memahami tugas secara utuh sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan manajemen, pemeliharaan, dan perbaikan produktivitas reproduksi ternak secara berkelanjutan. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mampu memahami anatomi dan reproduksi ternak betina. Dalam menyampaikan metode pembelajaran ini, saya menggunakan metode Cerama, itu terdiri dari PPT, video, paparan, tulisan. Diskusi itu terdiri dari peran mahasiswa dan dosen dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian interaksi CPL. Pembelajaran dengan student center learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan kadet sebagai subjek utama yang aktif membangun pemahaman diri sendiri. Dia bukan hanya sekedar menerima informasi dari dosen saja ya. Jadi prinsip utama itu yang pertama, kadet sebagai pusat, di mana kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, peran dosen, dia berubah menjadi dosen bukan satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator, pembimbing, dan pendorong semangat belajar. Di sini terus belajar yang aktif, kadet tidak hanya mendengarkan tetapi juga berdiskusi, meneliti, memecahkan masalah, dan berlatih secara langsung. Jadi pengembangan menyeluruh itu tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir secara kritis, kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi berikut saya akan tampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Laporan. Izin atasan, duduk siap, gerak. Benar. Pelapor Prodi Budidaya Ternak jumlah 27 lengkap. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Laporan saya terima. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, tenang bro.
Berdoa selesai. Istirahat. Depan. Gerak. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan ke-12 ini, topik pembahasan kita mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi hewan betina. Namun sebelum kita masuk di pertemuan 12 ini, kita akan mereview kembali ya di pertemuan 11, di mana pertemuan sebelum ini kemarin kita membahas mengenai topik sistem urinari pada hewan betina. Oke, jadi sistem urinari pada hewan betina ini dia terdiri dari 4 ya, seperti kemarin ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinari atau kantung kemih, dan juga ada uretra. Oke, di sini Ibu mau jelaskan terkait ginjal, fungsi dan ureter. Nah, fungsi dari ginjal kemarin sendiri kalian flashback lagi bahwa fungsinya untuk menyaring darah pada urin dan mendetoks racun-racun yang masuk di air kencing. Kemudian ada ureter. Ureter itu fungsinya berfungsi sebagai penyalur atau saluran dari ginjal menuju ke kantong kemih. Oke, kemudian Ibu bertanya, masih ingat tidak terkait dengan fungsi dari vesika urinaria, kantong kemih, dan uretra? Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, lanjut, silakan. Penjelasan di nama produk tarik pada teman setelah yang 40 dan 50 seperti ginjal 19 ginjal. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang sistem urinaria. Nah, kemarin kita juga membahas tentang fisika urinaria. Nah, itu adalah istilah lain dari kandung kemih. Itu terletak di bagian rongga bagian panggul. Nah, itu berfungsi sebagai penyimpan urin dan mengeluarkan air seni atau urin. Sekian, terima kasih. Oke, ya sudah kalian ikan sekalian, teman-teman, adik-adik. Oke, selanjutnya untuk uretra, ada yang bisa menjawab fungsinya atau kegunaannya? Silakan. Oke, Adis. Di atasan, di sebelah saya, prajurit kadet, tadi sekolah penterjembe, ini 425-03. Izin menjawab. Izin untuk fungsi dari uretra sendiri merupakan sebuah saluran pipa yang menghubungkan kandung kemih, yang menghubungkan urin dari kandung kemih menuju ke ruang tubuh. Jadi fungsinya dari jantan dan betina berbeda. Untuk fungsinya betina itu hanya untuk menyalurkan urin dari kandung kemih ke ruang tubuh. Sedangkan kalau fungsi dari jantan itu fungsi ganda. Dia bisa juga menyalurkan semen saat proses reproduksi atau ejakulasi. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya review dari pertemuan sebelumnya ya. Kemudian hari ini kita akan masuk dalam pertemuan 12 seperti yang sudah Ibu katakan tadi, topiknya terkait dengan anatomi dan fisiologi reproduksi betina. Oke. Nah, di sini pendahuluannya Ibu mengklasifikasi menjadi 2 bagian ya. Jadi ada alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar itu ini Ibu langsung spesifik pada sapi ya, pada sapi, contohnya sapi. Ketika kalian melihat sapi, kalian melihat bagian alat reproduksi itu, pada bagian luar itu ada beberapa organ yang bisa kalian lihat ya. Pertama ada vulva, klitoris, himen, vestibulum vagina, dan juga vestibulum. Jadi yang mau dijelaskan bahwa yang pertama vulva. Vulva itu adalah alat reproduksi atau organ reproduksi pada sapi yang terletak bagian luar. Kemudian ada klitoris. Klitoris itu bagian di dalam vulva. Itu dia fungsinya sebagai perangsangnya ketika melakukan hubungan antara sapi jantan dan sapi betina. Kemudian ada himen. Himen itu adalah selaput darah. Di sini selaput darah ini ketika hewan jantan maupun hewan betina yang belum melakukan perkawinan itu otomatis himen atau selaput darahnya tidak terjadi ruptur atau robekannya. Tapi ketika sudah ada terjadi perkawinan antara sapi jantan maupun betina, otomatis dia sudah ada robekannya atau ruptur. Kemudian ada vestibulum vagina, itu dia organ reproduksi yang berada di antara vagina dan berantar di vulva ya. Kemudian ada kelenjar vestibula, itu kelenjar vestibula berfungsi sebagai kelenjar yang memproduksi
masih antara vulva dan vagina. Oke, kurang lebih seperti itu alat reproduksi bagian luar. Nanti ibu akan tunjukin pada gambar ya, ada bisa lebih gambarnya seperti ini ya, adik-adik. Jadi di sini dia ada cervix, ada uterin atau uterus yang tadi rahim itu. Kemudian ini ovarium ini yang kecil ya, ovarium yang kecil. Di sini tempat reproduksi sel telur. Kemudian di sini ada nanti ada ovida atau saluran. Nah ini ovida kan tadi bilang saluran tuh. Jadi dari ovarium, ovida nanti disalurkan menuju rahim. Nah rahimnya ini, dalam rahim ini yang tadi adanya tempat untuk perkembangbiakan dari embrio maupun fetus dan janinnya. Kemudian nanti dikeluarkan melalui cervix ya. Oke, ini yang secara buku ya, di buku. Terus kita lihat lagi spesifik di organ makan organnya ya. Nah, yang tadi di sini, yang ini adalah apa tadi yang dibilang? Ya, ovarium, betul ya ini ovarium. Ovarium ini kiri dan kanan nih. Nah, ovarium. Kemudian ini ada ovida salurannya ke rahimnya. Rahim yang ini. Ini rahim ini nanti janin atau embrio atau fetus dia akan berkembang di sini. Kemudian nanti pada saat melahirkan dia akan keluar ke sini ya. Oke, selanjutnya urutan organ reproduksi betina dari dalam keluar. Dari dalam keluar berarti kita beranggapan bahwa organ yang paling dalam yang tadi dikatakan adalah ovarium. Dari contohnya hewan sapi, di bagian dalam organ reproduksinya itu paling dalam ada ovariumnya, ada ovarium, ovida, uterus, cervix, vagina maupun vulva. Lanjut. Oke, nah ini ya, tadi yang itu kan ibu, kalian berpikir coba di imajinasi kalian bahwa kalian melihat hewan sapi ya, contohnya hewan sapi yang tadi kan ibu katakan bahwa dia paling dalam ya, paling dalam. Ini kan kalian lihat, ini ekornya ya, ini tubuh sapi ya, yang menunjukkan tubuh sapi. Maka organ reproduksi betina paling dalam itu yang pertama ada ovarium tadi. Nah yang ini itu tadinya. Nah yang ini, lihat ya yang ini. Oke, kemudian ke ovarium, kemudian ya ini ya, ovarium ini ya. Kemudian tadi itu kan bilang ada salurannya yang itu, yang ini ya, kalian lihat ya, tubal fallopi, yang tadi saluran ya. Sel telur itu akan disalurkan ke rahim. Dia salurkan lewat sini, ada saluran. Nah, di sini, maka itu kan sperma masuknya dari sini ya, adik-adik, vagina. Sperma ketika adanya perkawinan, maka alat kelamin jantan masuknya melalui ini ya, vagina. Kemudian ada pertemuan spermanya itu nanti dia masuk melalui cervix, masuk. Nah ketemunya di sini. Di sini akan terjadi pembuahan, terus kemudian akan berkembangnya di rahimnya. Rahim itu di sini ada bodi dari uterus atau bodi dari rahim. Kemudian ini salurannya ya. Setelah itu dari luar tadi kita lihat ada ovida, uterus, cervix, vagina maupun vulva. Masuk di cervix itu yang ini ya, yang ini. Dia seperti begini dia, tapi kalau pada kita lihat pada gambar tidak terlalu ngerti, tapi ketika nanti kita melakukan praktikum otomatis kalian lebih melihat dan lebih paham lagi organ-organ apa saja namanya ya. Kemudian, nah ini lebih mendetail lagi. Kalau ini pada gambar pada buku, kemudian ini lebih mendetail lagi. Di sini ada ovarium, uterine horn, ovida yang tadi dibilang saluran. Kalau gambar yang ini kan gambar buku. Kemudian yang digambarkan langsung lagi ini ya, ovida. Terus ini ada body dari uterin atau rahim. Terus ini ada cervix, fornix vagina, bladder. Bladder ini yang tadi Fajir jelaskan bahwa ini adalah endometrium ya. Jadi endometrium itu
makanya semakin besar kandungan atau dari sapi, maka kantung kemihnya juga dia akan semakin ditekan ya. Jadi setelah itu ini vestibula yang tadi pada penjelasan pertama yang dikatakan bahwa vestibula itu kan dia bagian dari vulva dan vagina ya, di antara organ di antara vulva dan vagina. Oke, lanjut lagi ovarium tadi sudah dijelaskannya. Kemudian sini ada ovarium, organ eksokrin, penghasil ovum dan endokrin. Kemudian ternyata bentuk-bentuk ovarium itu kan adalah penghasil sel telur. Bentuk-bentuknya itu berbeda. Ada pada sapi dia berbentuk oval, terus pada kuda dia berbentuk seperti ginjal, pada babi dia berbentuk seperti anggur. Kita lihat ya. Nah ini contoh ovarium pada babi. Tadi kan pada babi dia berbentuk apa? Seperti anggur. Tapi kita lihat ovarium kan dia tempat memproduksi sel telur. Nah dia banyak nih seperti anggur. Kemudian pada kuda ini tadi dia berbentuk seperti apa? Ginjal ya, berbentuk seperti ginjal. Ginjal kan bentukannya gini. Nah, oke. Terus kita lihat lagi ada ovarium pada sapi ya, ini ovarium pada sapi. Nah di dalam ovarium kan ovarium itu ada dua, ovarium ini sama ovarium bulanan. Dalamnya itu ada folikel ya, folikel itu seperti ini ya, adanya cairan-cairan dalam ovariumnya. Lanjut ini ya, tadi folikel yang tadi yang ada gambar ini yang bentukannya bulat-bulat berisi cairan. Lebih spesifiknya ini ya, dia bentuk berjalannya ada ovarium. Jadi kalau kita beli organ reproduksi di pasar, jadi pada saat praktiknya tampilannya hanya segini aja. Kalian bayangkan tampilan segini aja. Ketika kalian nanti praktikum, palpasi kalian harus bisa menentukan semuanya. Gitu ya, makanya sebelum melakukan palpasi, sebelum melakukan praktikum di lapangan, kalian wajib belajar nih organ-organ ini bentukannya seperti apa, rasanya seperti apa ya. Kemudian ovida yang bisa dijelaskan. Nah ini ovari yang tadi Ibu bilang ovida adalah saluran ya. Salurannya ini hanya segini aja. Kalau di tampilan organnya yang ada bentuk asli, sini ada ovarium, kemudian ada uterus tadi kan rahim, pembantunya ada mesoterium, terus fungsinya untuk memelihara memberi makan fetus dan embrio. Kemudian uterus terdiri dari corpus uteri dan cornu uteri. Nah, corpus uteri dan cornu uteri itu, nah cornu itu pada gambar ini. Nah ini corpus itu ini tadi kan uterus terdiri dari dua, corpus uteri, cornu uteri. Nah, cornu uteri itu yang ini ya. Cornu uteri itu namanya tanduk. Dia ada tanduk seperti tanduk ini. Cornu uteri ini yang bagian corpus. Jadi nanti pada saat kalian palpasi kalian bisa merasakan. Kemudian tipe-tipe uterus, sebenarnya tipe-tipe uterus sama rahim dan setiap hewan itu berbeda ya. Contohnya pada babi. Nah, contoh pada babi itu ini ya, dia lebih panjang ya, uterus lebih panjang sehingga kalian bisa bedakan bahwa hewan sapi ini rabbit. Kemudian pada ya, kalian lihat ya, semuanya anak-anak lihat. Kalian bisa lihat bahwa bentukan dari uterus atau rahim dan setiap hewan ini contohnya pasien kalau lihat yang kita temui sehari-hari ya adalah babi dan sapi. Pada babi itu uterusnya panjang ya. Kenapa panjang? Kenapa pendek? Kalian bisa tahu? Kalian bisa mampu menjelaskan untuk panjang sama pendeknya? Ternyata bahwa panjang, kenapa organ anatominya berbeda? Bahwa sapi dia babi dia memiliki anak yang banyak ya. Babi itu biasanya jumlah anaknya itu 9 sampai 14. Sehingga ini tempat uterus kan adalah tempat bertumbuhnya embrio maupun fetus ya, atau dibeli 12 anak itu akan di sekitar ini ya, di sebagian badan serviksnya. Kemudian kalau sapi ini kan biasanya hanya satu atau dua ya, biasanya hanya satu. Makanya bagian dari uterusnya itu dia pendek ya. Kemudian di uterus juga di sini
uterus ini dia merupakan suatu biologi atau otot yang tebal dan keras, terus dia juga berongga ya, fungsi rongga sehingga semakin besar pertumbuhan dari janin atau fetus maka dia akan semakin melebar ya. Nah, kalian lihat bahwa pada pertumbuhan sapi semakin besar usia perbutingan, maka perutnya akan semakin melebar. Perutnya melebar itu karena tekanan dari uterus juga dia bakal semakin melebar. Oke, sampai sini paham atau ada yang mau bertanya? Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian cervix. Dari uterus tadi kan ada rahimnya, kemudian masuk di cervix. Cervix itu dia bentukannya seperti ini ya, dia berongga, kemudian dia seperti ada cincin-cincin yang keras ya. Makanya pada saat inseminasi buatan dia akan masuk gali B, gali B kan panjang tuh, dia hanya bacanya sampai cervix aja. Dia baca sampai cervix, kemudian dia, inseminator dia akan melepaskan suntik ininya, spermanya masuknya sampai sini aja, kemudian dia masuk ke bagian yang tadi ya, ada bagian saluran fallopian. Kemudian vagina ada merupakan alat kopulatoris atau alat untuk perkawinan atau hamilnya. Kemudian di tempat lewatnya fetus atau partus, bentuknya tubular berdinding tebal dan elastis. Kemudian di dalam lapisan mukosa, operkulos dan dari vertikal. Lanjut vulva itu yang keluar dari sapia. Dia terdiri dari vestibula, labia maya, labia minor. Terus yang tadi katakan klitoris ya. Yang klitoris itu yang biasanya dia tempat perangsang dalam melakukan hubungan perkawinan antara sapi jantan dan sapi betina. Rangsangan itu akan masuk di sistem syaraf pusat, kemudian nanti dia akan pada saat tadi yang dikatakan pelajaran yang itu dia akan mengeluarkan mukus atau cairan sedang berpelumasnya ketika ini ya saat melakukan perkawinan biasanya antara penis dan bagian ini ya vulva. Oke, mungkin itu pertemuan 12 pada hari ini. Ada teman-teman, adik-adik yang mau bertanya? Oke, mungkin pertemuannya kalau silakan. Kita kan berbicara di di tempat 2021-2023 dan begini Bu, saya ingin tahu Ibu apa penyakit kesehatan Ibu yang biasa sering menyerang alat terus pada hewan begini. Oke, silakan dulu, makasih ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem reproduksi pada hewan betina sebenarnya banyak sekali yang punya sistem reproduksi begini. Ibu kasih contoh, masih ada kaitan sama ini ya, tadi palpasi sama inseminasi buatan tuh ada namanya piometra ya, pio itu artinya mana? Berarti di dalam uterusnya itu dia ada mana ya. Jadi kenapa bisa terjadi piometra? Pasti kan kalian bilang tiba-tiba terjadi piometra, tiba-tiba ada mana. Biasanya itu disebabkan karena ada kontaminasi bakteri dari luar ya. Makanya itu pada saat perkawinan, pada saat inseminasi buatan atau perkawinan kan masuknya dari vulva ya, masuknya dari vulva sini. Ketika ada bakteri itu bakteri patogen ya, bakteri tidak baik ya. Ketika ada bakteri patogen yang masuk di bagian vulva, maka dia akan masuk ke bagian dalam ya, masuk ke bagian dalam. Nah di bagian dalam ini ya di bagian sini ya, dia masuk. Kemudian sebelum terjadi piometra itu biasanya terjadi peradangan di bagian endometritis. Biasanya dinamakan endometritis atau peradangan di bagian endometrium di bagian sini. Nah karena adanya peradangan otomatis kan ketika terjadi suatu peradangan otomatis tubuh akan menggunakan sel darah putih. Sel darah putih fungsinya untuk memakan ini ya bakteri-bakteri atau mengeliminasi patogen yang masuk ya. Kemudian setelah itu ini ya dari ovarium di situ ada corpus luteum persistent itu dia akan pengeluaran pusat janinnya berlebihan sehingga dia menekan dari sel darah putih. Harusnya sel darah putih pada keadaan normal dia memakan dari ini memakan patogen dari ini bakteri, tapi karena dia kebanyakan kesalahan yang keluar maka sel
sel darah putihnya juga berkurang, otomatis yang tadi bakteri berkembang semakin banyak, adanya permukaan semakin banyak, dia akan menghasilkan nanah ya, atau disebut purulen. Nah, nanah tersebut lama-kelamaan dia akan menutup dari serviks. Harusnya kan keluar tuh bakteri keluar, tapi bakteri tetap di situ, otomatis nanahnya semakin banyak, serviksnya menutup, otomatis biasanya di situ kalau sudah pada saat itu hewan akan terasa letih, lesu, ada nanah yang mulai keluar. Itu pengobatannya biasanya menggunakan antibiotik untuk mematikan bakteri sehingga yang tadi sel darah putih juga bisa naik kembali ya, sel putih naik kembali mengeliminasi, otomatis perlahan tubuh akan melakukan penyembuhan diri. Akan tetapi kalau memang pada saat pengobatan antibiotik dan obat vitamin lain tidak berfungsi, otomatis akan dilakukan ya operasi pengangkatan dari rahim, yang biasanya operasi pengangkatan rahim, sehingga ya hewan tersebut tidak lagi dapat menghasilkan turunannya atau menghasilkan sapi. Mungkin itu saja dari Ibu. Ya. Oke, jadi karena berhubung waktu ya, jadi sebelum berakhir pertemuan 12, Ibu akan memberikan tugasnya untuk kalian. Tugasnya tolong dicatat ya. Tugasnya itu sebutkan beberapa penyakit selain yang dijelaskan tadi biometra ya. Sebutkan beberapa jenis penyakit yang biasa menyerang pada hewan betina dan patogenesisnya bagaimana. Patogenesis itu adalah perjalanan penyakit mulai dari masuknya penyakit, terus gejala yang ditimbulkan sampai terapi ya. Ini nanti akan kaitan dengan materi pengendalian kesehatan ternak di semester berikutnya ya. Oke, sudah nanti akan dikirimkan melalui Google Form-nya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu tutup ya. Oke, laporan ketua kelas. Izin absen, duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Dibubarkan. Bubarkan. Pulang. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Tenang berdoa. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Berat. Terima kasih. Demikian video kelas pembelajaran tentang anatomi dan fisiologi reproduksi betina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara.